Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi di Efrata Podcast on Air. Keluargaku Efrata, jadi saksi bagi Dia, jadi saksi bagi Dia, jadi saksi bagi Dia. Nah, jadi kali ini aku seneng banget buat bisa temenin teman-teman semua di podcast hari ini. Dan tentunya topik kita itu sangat-sangat menarik untuk hari ini karena ini tuh sangat personal dan tentunya dalam banget teman-teman. Nah, terus tentunya kita itu ditemani sama narasumber yang pastinya ahli banget sama topik kita hari ini. Dan topik kita hari ini itu adalah Hope for the Broken atau harapan untuk hati yang terluka. Nah, mungkin kita boleh kenalan dulu sama narasumber kita pada hari ini ya. Mungkin boleh, Pak? Oke, ya, selamat malam buat Marta, selamat malam buat juga semua teman-teman yang mengikuti podcast ini dengan setia ya. Nah, perkenalkan nama lengkap saya, Harmoko Samudra, biasa dipanggil Hari ya. Saya yang pertama apa nih ya, mau jelasin nih ya, status utama saya jelas tuh saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya juga melayani ada satu pengembalaan kecil ya, gereja kecil, lalu saya di dunia pendidikan, saya kebetulan juga dosen untuk MKU mata kuliah umum yaitu pendidikan agama Kristen ya di beberapa fakultas tergantung penugasan di setiap semester berbeda-beda. Nah, kebetulan kayaknya puji Tuhan FTP jadi langganan deh. Ye. Gitu ya. Nah, terus kemudian saya juga bersyukur saya ini sekarang jadi guru BK di satu SMA Kristen di Kota Malang dan juga saya menjadi konselor di sana. Nah, lalu saya ini adalah orang yang sangat memberi perhatian kepada yang namanya kesehatan mental ya, karena saya merasa kesehatan mental ini tidak bertentangan dengan firman ya. Justru menjadi suatu lini pelayanan yang membuat gereja itu memiliki pelayanan holistik. Itulah sebabnya saya waktu ngambil S2 MTH saya yaitu Magister Teologi saya juga mengambil jurusan itu sebagai di dalam pastoral counseling dan kemudian saya di bawah LK3 Lembaga Konseling Keluarga Kreatif Indonesia yang di bawah Pak Dr. Julianto Simanjuntak. Saya kebetulan sudah mengantongi sertifikasi untuk konselor tingkat nasional gitu. Ya. Oke. Oh, kalau misalnya teman-teman boleh aku kasih tahu, kalau misalnya Pak Hari ini tuh jadi salah satu dosen aku. Jadi waktu semester 1 kemarin, aku tuh dapat mata kuliah agama Kristen dan dosen aku itu adalah Pak Hari, teman-teman. Dan mungkin dari tadi kan backgroundnya udah dijelasin ya bahwa beliau itu dari psikologi atau mungkin dari menjadi konselor-konselor gitu tuh pasti mendalami bidang yang akan kita bahas hari ini kan. Nah, kalau misalnya aku yakin nih teman-teman semua itu pasti yang pernah ngalamin yang namanya luka, pasti sedih, terus pernah kecewa juga sama orang-orang dan mungkin pernah gagal gitu, gagal karena sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Dan terus hidup tuh kadang-kadang pasti ngerasa kalau misalnya hidup itu nggak adil buat kita gitu. Nah, mungkin karena itu teman-teman tuh ngerasa hati teman-teman tuh terluka kan. Nah, terus boleh nggak sih Pak Hari itu ngasih pandangan Bapak tentang hati yang terluka ini tuh maksudnya kayak gimana ya, Pak? Ya, saya yakin ya setiap kita tidak ada orang yang dalam tanda kutip bebas luka, gitu aja. Perjalanan hidup kita itu tidak ada orang yang mulus-mulus ya, apalagi kalau dalam iman Kristen tuh kan kayak sampai ada lagunya ya. Tuhan nggak pernah janji jalan selalu rata, langit selalu biru ya. Kadang-kadang ada jalan berlobang, polisi tidur lah sebagai macam Betul dan betul. ya. Terus cuaca sebentar panas, sebentar toto kita kalang kabut karena tiba-tiba hujannya derasnya nggak ketulungan plus angin lagi. Nah, Tuhan tuh nggak pernah janji hidup tuh ibaratnya tuh mulus-mulus aja. Nah, itulah yang membuat menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan saya bilang tuh asik banget ya. Karena hidup kita ini dinamis di dalam Tuhan. Ya. Apapun segala musim hidup kita, Tuhan menyertai. Nah, yang jadi masalah adalah tidak semua orang ya, kalau mau lebih khusus lagi kita yang sebagai anak-anak Tuhan memahami konsep ini.
Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya, kayak tadi dibilang ya. Nah, disitulah ketika ketidaksiapan itu, mereka itu ibaratnya lukanya itu berkepanjangan. Nah, setiap kita ini, saya katakan pasti punya luka dan pernah mengalami luka. Nah, yang membedakan, apa respon kita terhadap hal-hal yang melukai itu, ya. Bisa keadaan, bisa orang lain, bisa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya. Tapi, yang jelas sesuai dengan judulnya ini ya, keren banget ya, hope ya, hope for the broken. Jangan lupa kita selalu masih punya harapan, gitu Betul ya. betul. Oke. Oke, mungkin jadi hati yang terluka ini tuh jadi, topik yang sangat-sangat seru teman-teman untuk dibahas karena ini tuh penting banget dan berhubungan sama kondisi mental yang mungkin bisa dibilang sekarang tuh banyak orang yang udah mulai terbuka, banyak orang yang udah mulai open minded ya Pak tentang kesehatan mental ini dan ngerasa kesehatan mental itu bukan hal yang tabu lagi, bukan hal yang aneh lagi untuk kita bahas. Nah mungkin karena kita ngebahas tentang hati yang terluka ya Pak, banyak banget orang-orang yang, ngenutupin hatinya, ngenutupin perasaannya walaupun dia tuh, terluka gitu dan dia tuh ngerasa bahwa, tidak baik kalau misalnya dia tuh nge-show up atau ngenunjukin perasaannya yang lagi sedih dan sebagainya. Nah, kira-kira itu tuh memang harus dilakuin kayak gitu ya, Pak? Atau mungkin mereka tuh ngelakuin itu hanya karena mereka ngerasa, takut dianggap lemah atau ada suatu budaya yang bikin mereka tuh menutupi perasaan mereka kayak gitu ya, Pak? Mhm. Ya. Nah, jadi gini, teman-teman semua ya, Marta juga ya, masalah kesehatan mental ini kan terus terang baru belakangan ini kayak up banget ya. Nah, itu ada banyak faktor yang menyebabkan. Yang pertama, jangan lupa kalian ini adalah sebuah generasi yang sebutannya apa sih? Gen Z, generasi strawberry, kayak begitu-begitu ya. Iya. Nah, jangan lupa loh ya, kalian hidup atau kita sekarang hidup di satu masa di mana yang namanya perkembangan teknologi, khususnya masalah komunikasi di dalamnya ada informasi, itu semakin terbuka luas ya. Dulu informasi mungkin kita cuma dapat dari media cetak ya atau radio atau televisi. Nah, sekarang apa yang terjadi tadi sore kita misalnya dengar cuma selentingan, tadi sore ada kejadian ini loh, kita buru-buru buka sosmed itu pasti ada deh. Iya, Gitu bener ya, bener, betul pasti ya. ada ya, Pak? Nah, eee, itulah yang disebut sebagai yang namanya overwhelm information. Jadi informasi itu kayak kita ini udah nggak bisa nahan lagi, udah begitu deras. Nah, yang bisa kita lakukan adalah selektif. Jadi Pak, setahu saya kalau misalnya kesehatan mental itu bakal berpengaruh banget sama Mhm, kondisi fisik kita kan. Kalau heeh, misalnya kondisi mental kita tuh terganggu, itu tuh pasti bakal memicu penyakit-penyakit lain untuk mhm, berdatangan. Ya mhm. nggak sih Pak? Iya, ini juga yang menjadi salah satu, apa namanya ya, keajaiban Tuhan kalau buat saya ya, pada waktu Tuhan menciptakan kita ya, dan ini menjadi ketertarikan saya adalah ketika bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang tuh bisa sangat berpengaruh kepada yang namanya fisik. Nah, seperti yang tadi saya bilang kalau kita misalnya kita cemas ya, kita ketakutan, kita kepikiran sesuatu, stres lah, ya itu masih dalam kategori sehat. Ketika nah ini patokannya ini, kalau hal itu tidak berpengaruh kepada fisik dan mengganggu aktivitas kita. Hmm. Nah, tapi kalau sudah stres itu mengganggu fisik, berpengaruh pada fisik, misalnya kamu jadi tidur yang harusnya berapa jam ya, ada yang bilang 6 8 jam gitu ya. Tapi kamu harus tidurnya itu cuman bisa 3 4 jam dalam Oh. sehari. Nah, berarti itu sudah berubah menjadi disorder, menjadi Oh. sebuah gangguan. Makan, ketika kamu hanya bisa makan mungkin 2 3 sendok, bayangin padahal ini lauk yang sangat enak yang kamu suka. Nah, itu namanya sudah menjadi disorder. Saya pernah, melayani konseling dari satu anak ya, masih usia remaja, beberapa kali hadir di tempat saya dan kemudian suatu ketika dia muncul dengan muka tuh yang saya hanya bisa menggambarkan tuh kayak dia pakai topeng kayak panda lah, hitam sini tuh ya. Lalu pertanyaan saya begitu sederhana, "Kamu dalam 3 hari tidur berapa lama?" 3 hari. Lalu dia sebut 4 jam. Hmm. Dan itu bukan sehari 4 jam, tapi totally 24 kali 3 dia cuman bisa tidur 4 jam. Oh, sebentar banget ya Pak? Ya, dan itu kan nah ini ya, ada yang bilang ada yang bilang sama saya gini tuh, "Anak-anak kayak begitu loh ngapain sih kayak hal-hal kayak gitu dipikirin, yang mau mikirin juga siapa?" Iya juga ya, Betul kan? bener-bener. Iya. Orang anxiety sampai nggak bisa tidur itu kan bukan dia berniat mikirin nggak,
Niatnya tidur, begitu tutup mata, permisi bicara, film di kepala mulai berputar. Itu yang kalau istilah anak sekarang kepalanya berisik. Nah, ketika kepala kita berisik, otak masih bekerja, jantung merespon, mengimbangi, ya. Kalau kayak kita nih ngobrol gini ya, duduk santai, artinya hati kita baik-baik ya. Mungkin sekitar 80-90 lah gitu ya, kalau udah mulai excited gitu deh. Nah, tapi kalau kita tidur tuh harusnya sekitar berapa sih? 70, 80 lah, nggak sampai kali ya. Nah, tapi kalau kita lagi berisik nih ini ya, itu tanpa sadar bisa 100, 120 lebih. Oh. Nah, ini heartbeatnya maksud saya. Nah, bagaimana kita mau tidur? Ya, ketika ini berisik, jantung merespon kencang, ya udah otomatis kita nggak bisa tidur. Jadi nggak tenang gitu kan ya? Betul. Nah, makan, dia bilang, saya tanya kamu makanmu bagaimana? Ya hanya bisa 2-3 sendok. Kalau dipaksa lebih, permisi bicara tumpah, muntah. Gitu. Nah, inilah satu hal yang harus kita pahami, keadaan fisik yang tidak baik-baik kalau nggak diberesin terus-menerus itu akan bisa berpengaruh kepada keadaan psikis, bisa berpengaruh kepada fisik. Gitu. Berarti berpengaruh banget ya, Pak. Ya. Terus kalau misalnya nih kita tuh nggak sadar kalau kita tuh terluka atau sakit hati atau mungkin kayak kita tuh nggak bisa memproses emosi kita dan kan yang namanya sakit hati tuh pasti kita jadi susah percaya sama orang lain ya. Nah itu tuh kayak gimana, Pak? Oke. Ya, ya tadi saya udah bilang ya, setiap kita pasti punya luka masing-masing lah gitu ya. Yang membedakan tuh kemampuan tiap orang di dalam memproses luka tersebut. Kalau istilahnya coping problemnya tuh beda-beda gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi dampak. Misalnya ini contoh gampang deh ya. Seseorang yang mengalami fatherless, contoh gampang gitu deh. Ya, fatherless itu kan sederhananya ketiadaan sosok ayah dalam kehidupan seseorang ya. Bisa karena ayahnya itu dipanggil Tuhan, sudah meninggal, ayahnya nggak ada. Nah, kemudian banyak juga yang terjadi karena perceraian, papa mamanya pisah. Nah, tapi sebenarnya yang paling banyak terjadi itu adalah khususnya kita nih di keluarga Kristen ya. Kan cerai itu kayaknya tuh haram banget nih gitu ya, cerai ya. Ayahnya masih ada di rumah, tapi tidak berfungsi gitu. Nah, fungsi ayah tuh apa sih? Pencari nafkah, pelindung ya, apa pokoknya pemberi rasa aman lah. Nah, kebanyakan tuh seperti ini. Dulu ya pernah ada satu anak mahasiswi Kristen ya. Pada waktu saya menyampaikan topik tentang ini ya, dia minta waktu bicara sama saya. Nah, dia cerita tentang ternyata dia punya luka hati terhadap ayahnya di masa lalu gitu. Dia bercerita di keluarganya dulu tuh ada peliharaan lah gitu ya. Nah, ada peliharaan anjing. Terus kemudian salah satu tugasnya adalah bikin makanan untuk peliharaan tersebut. Bikinlah dia. Nah, ternyata hasil buatannya itu tidak sesuai dengan yang dimau papanya yang memberi perintah itu. Kamu tahu makanan itu disuruh apa? Bukan disuruh buang. Anaknya udah bilang, oh ya Pak, saya bikinin lagi baru deh. Papanya bilang, oh jangan dibuang, kamu habiskan. Oh. Bayangin. Ini kan bukan tentang enak nggak enaknya makanan. Iya, Tapi ini kan makanan yang permisi bicara untuk anjing. untuk hewan Untuk ya, hewan, betul. Nah, berarti apa yang ditanamkan pada papanya? Luka apa? Berarti buat papa saya, hewan lebih berharga daripada saya. Betul? Itu namanya luka. Nah, luka inilah yang kemudian dia bawa sampai besar. Gitu. Dia bawa sampai besar dan akhirnya mempengaruhi hari-harinya dia. Dia akui sama saya, dia jadi dia sampai terakhir jumpa saya sekian tahun lalu, dia tidak pernah tertarik untuk yang namanya menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Karena takut gitu ya, Pak? Ya, karena laki-laki itu identik dengan ayah. Nah, ayah identik dengan perbuatan di masa lalu itu. Oke, jadi teman-teman dari yang udah dibilang sama Pak Hari tadi mungkin itu tuh bisa jadi kayak pegangan teman-teman karena kan zaman sekarang udah rame banget tentang istilah trust issue ya Pak, yang dimana kayak perempuan tuh takut sama laki-laki atau laki-laki itu takut sama perempuan dan takut sama orang lain yang takutnya tuh pengalaman-pengalaman yang masa lalu mereka itu keulang lagi di orang yang lain gitu. Nah,
kalau misalnya nih, kita tuh ngerasa hancur atau ngerasa patah hati atau kayak orang yang kita sayang itu, menghilang dari hidup kita, terus gagal, nah pokoknya kayak sedih-sedih gitu, itu tuh masih ada harapan nggak sih, Pak, sebenarnya? Dan gimana sih cara munculin harapan itu biar ada lagi? Karena kan kita yang namanya udah terpuruk pasti kita ngerasa, "Duh, udah nggak punya harapan lagi nih aku buat ngelakuin ini." Gimana sih cara munculin harapannya lagi, Pak? Oke, saya berangkat dari kata harapan ya, teman-teman ya, Marta ya. Jadi, saya tuh suka ngomong begini, orang yang paling malang ya, bukan kita yang tinggal di Malang. Jadi, orang yang paling malang itu kalau bahasa sekarang tuh gampangannya minta maaf saya ngomong, orang yang paling sial, gitu aja deh. Itu bukanlah orang yang mungkin dia lahir dari keluarga yang nggak punya apa-apa, atau bahkan di rumahnya nggak ada AC, kipas aja nggak ada gitu ya, nggak punya kasur baik, cuma tidur di lantai, atau bahkan nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, dia masih harus sepeda pancal, jalan kaki ya. Tetapi buat saya, orang yang paling malang itu adalah ketika kita bangun pagi kita nggak punya harapan. Oh, iya Ya, benar. ketika kita bangun pagi kita tidak bisa merasakan bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin. Jadi kayak nggak punya semangat hidup lagi ya? Betul. Ya. Nah, sebenarnya apa yang tadi Marta sebutkan ya, kegagalan itu kan ya, terus jatuh, ditinggal, kehadiran orang, ketiadaan orang, bukankah itu merupakan bagian dari istilahnya tuh warna-warni kehidupan kita? Iya iya. Betul ya? Masa iya orang mau berhasil terus? Iya juga ya, Pak. Betul kan? Iya Pasti iya. dia gagal. Nah, tapi saya suka loh bahasa yang ngomong gini, tiap orang punya jatah gagal. Oh, iya Paham ya? bener-bener. Nah, Ada itu banget. hanya Tuhan yang tahu berapa kali kita jatah kita tuh berapa. Misalnya nih, Tuhan udah bilang sama saya, Har, kamu kasih jatah gagal misalnya 20 kali. Waduh, saya tanpa mengerti itu, ini kan cuman kiasan ya. Saya masih menjadi seorang Hari yang berpikir, Tuhan, sebenarnya nih aku ini punya harapan gak sih? Ya. Kok aku sudah 19 kali hidupku gagal, Tuhan? Misalnya gitu. Semua yang kulakukan gagal. Padahal, coba sekali lagi, kamu selesai, kamu berhasil. Karena tiap orang punya batas gagalnya masing-masing. Nah, berapa kali kita batas gagalnya, nobody knows. Hanya boleh dibilang tuh rahasia ilahi. Tugas kita hanyalah jangan berhenti mencoba. Itu namanya, dan itu dibutuhkan harapan. Dalam psikologi itu ada istilah namanya tuh resilience ya. Resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk, gampangan saya tuh gini, bangun setelah jatuh. Nah, boleh jatuh dalam hal pendidikan, boleh jatuh dalam hal pacaran, boleh jatuh dalam hal bisnis, apapun ya, yang membuat hidup kita rasanya kayak terpuruk jatuh. Resiliensi itu adalah bukannya gini, bukannya kamu jadi orang yang tidak pernah jatuh, tapi resiliensi itu bicara tentang berapa kali Marta, saya dan juga teman-teman kita bangkit setelah berapa kali pun kita jatuh. Kalau kita ibaratnya 10 kali jatuh, yang 11 itu resiliensi. Jadi bukan bilang kamu udah 10 kali jatuh ya, nggak mungkin bisa bangun. Oh enggak, ada yang ke-11, itulah resiliensi. Tapi Pak, saya sudah 20 kali jatuh, berarti 21-nya itu resiliensi. Gitu. Nah, gitu. Kok saya jadi berapi-api nih ngomongnya. Nah, Oke, Pak, kan kita dari tadi ngebahas tentang kayak diri kita ya, kayak betul. harapan, terus kayak Heeh. cara kita mengetahui yang kayak gitu-gitu. Mhm. Nah, ada nggak sih cara kita tuh mengetahui orang lain itu tuh lagi terluka atau enggak? Kayak, misalnya dari tanda-tanda ini tuh dia lagi sedih atau dia lagi terpuruk dan, apa sih perspektif dari spiritual tentang hal itu, Pak? Ya, ada satu prinsip tuh bilangnya begini, gelas yang retak kalau dipegang akan melukai tangan yang memegangnya. Mmm. Gitu maksudnya. Nah, jadi artinya gini, caranya kita mengetahui bahwa seseorang itu betul dia masih punya luka apa enggak, misalnya dia luka hati. Biasanya tuh cara ngomongnya tuh dia cenderung melukai orang lain, gitu. Tahu kenapa orang yang misalnya dia kayak perfeksionis banget, ya kan? Nah, bisa jadi karena dulu dia kecilannya dia juga dituntut sempurna. Oh, Jadi dia iya. terbiasa untuk berlaku sempurna, sulit menerima ketidaksempurnaan. Kenapa? Dia tidak dibiasakan bahwa di dunia ini ada yang nggak sempurna.
Contoh lagi, kenapa seseorang ketemu kita tuh ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh ngomongnya lombok pitu, ngerti maksudnya? Pedes banget mulutnya nih, ya. Nah, kenapa? Karena mungkin dia terbiasa. Itulah kosakata yang dia dapat. Mungkin ketika dia salah, yang ada penghakiman, Mmm. gitu. Yang ada caci maki, yang ada misalnya hal-hal yang pokoknya negatif. Nah, itu yang juga dia sampaikan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ngelihat teman kita, siapapun yang menurut kita kok lu isinya cuman melukai sih, yuk jangan cepat-cepat menghakimi. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang hidup dalam luka tapi belum beres. Makanya punya kecenderungan melukai, sedih gitu ya. Oke, jadi itu tuh bisa kelihatan dari cara kita kayak berinteraksi Betul, sama betul. orang ya, Pak? Iya. Kalau misalnya, dirasa itu tuh kayak ada perilaku negatif, itu tuh mungkin Mm, dari trauma masa lalu, betul, dari trauma masa betul. kecil yang Mm-mm. bikin dia tuh kayak terluka gitu. Makanya saya selalu bilang begini kan ya, kalau kamu ngerasa ada orang yang apa kayak nyebelin banget dia nyakitin kamu ya. eh, Pertanyaan saya cuma satu, sudahkah kamu berusaha mencoba dekat sama dia, lebih dekat sedikit? Jangan-jangan cara dia melukai itu ya, menyakiti kita tuh bentuk dari dia minta perhatian kita, please help me. Oh, iya iya. Jadi dari perspektif yang berbeda mungkin, karena Mm-mm, kalau misalnya dari kita kan itu agak mengesalkan gitu ya, Pak, tapi mm-mm. kalau dari dia mungkin ada sesuatu yang Iya, kayak lebih dalam lagi ya, iya, gitu. Oke. betul. Nah, Pak, kalau misalnya kita lagi terpuruk kan kita biasanya nanya-nanya ya ke diri kita kayak, "Kenapa sih ini terjadi di hidup kita?" Atau, "Kenapa sih harus aku yang ngalamin ini?" Nah, kalau misalnya hal itu tuh wajar nggak sih, Pak, kalau misalnya seseorang lagi ngerasa sedih mempertanyakan hal itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau memang seharusnya tuh kayak kita nggak bertanya tentang hal itu ke Hmm. diri kita. Kalau buat saya sih wajar ya, itu sebagai maaf, itu sebagai sebuah bukti bahwa kita adalah sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi. Kan kita kayak mencari tahu nih, misalnya kayak kita jatuh, ya kita, apa ya saya jatuh tadi ya. Nah, gitu ya. Nah, yang tidak sehat itu adalah ketika kita melihat penyebabnya tuh tidak pernah melihat pada diri kita. Saya begini gara-gara kamu nih. Saya gini ya gara-gara dia tuh. Saya begini karena aku tidak seberuntung kamu, gitu. Jadi dia cuma nyalain pihak luar, ekstern. Dia tidak mau sedikit pun berintrospeksi kepada dirinya, kenapa ya saya begini ya, gitu. Mmm. Bahkan mungkin yang lebih parah, keadaan itu udah jelas-jelas karena kamu penyebabnya, tapi kamu mencari kambing hitam, denial, denial namanya gitu ya. Oh, Iya. iya betul. Jadi kayak, kita tuh harus menyadari gitu ya kalau Mhm. misalnya mungkin aja kita yang salah, kalau Mhm. misalnya ada sesuatu yang, terjadi di hidup kita gitu ya, Pak, Ya, ini mungkin nyimpang dikit nih singkatnya. ya. Pernah dengar istilah NPD kan ya, rame Ah, banget iya tuh ya, ada. gitu ya, NPD gitu ya. NPD itu sebenarnya kasihan loh. Jadi orang yang NPD ya, ini cuma sepintas saja, saya nggak terlalu dalam ya. Ya maybe next time kita bisa bahas lebih dalam. NPD itu adalah gini, prinsip psikologis itu adalah orang yang kamu sekarang, Marta sekarang, ini akibat perjalanan hidupmu di mana kamu melewati serangkaian waktu dan berjumpa dengan berbagai orang. Nah, NPD itu biasanya orang yang dia bertumbuh di tengah keluarga yang tidak diberi kesempatan untuk yang namanya bicara. Semua penuh dengan penghakiman, penilaian gitu. Nah, jadi ada apa-apa kamu salah. Ada apa-apa kamu salah. Nah, akhirnya dia bertumbuh besar. Nah, dia tidak memiliki kemampuan atau dia tidak diajarkan untuk melihat segala sesuatu ini ada apa gitu. Nah, itu namanya tuh prefrontal cortexnya tuh nggak bekerja. Saya pernah baca tuh ada penelitian orang yang normal sama yang NPD, bedanya tuh di sini tuh nggak nyala. Ibaratnya tuh gitu tuh. Ya menarik juga loh. Jadi bukan cuman istilah gitu ya. Nah, lalu padahal prefrontal cortex ini kan adalah bagian otak kita yang mempertimbangkan ibaratnya nih tentang baik buruk benar salah. Nah, bagaimana dia mau melihat itu salahnya dia? Di ininya nggak bekerja. Nah, ada yang bilang, apakah betul NPD tidak bisa disembuhkan? Basically bisa. Tapi pertanyaannya bagaimana mau disembuhkan? Lu nyadar lu sakit aja enggak? Ibaratnya kan gitu Iya ya. iya Nah, bener. kalau kita mau ke dokter kan, kamu harus sadari dulu, oh ya saya lagi nggak sehat nih, Pak, saya mau ke dokter dulu, ya kan? Kalau NPD tidak. Jadi ada keinginan buat sadar gitu ya tentang hal itu, tapi Nah, kalau kesadaran MPD bahwa itu there's something wrong with me iya gitu. betul, oke Nah, oke. Nah, iya. Pak, kalau misalnya nih, kalau kan tadi kita bilang kayak perilaku orang lain tuh mungkin aja dari trauma-trauma masa lalu. Mm-mm. Nah,
kalau misalnya nih kita tuh udah terluka, udah kayak ngerasa sedih dan terpuruk lah intinya. Apa sih yang bisa kita lakukan buat ngebangkitin spark atau kayak ngebangkitin semangat kita lagi? Hal-hal kecil apa sih yang bisa munculin harapan atau munculin semangat kita buat ngelakuin Tetap di hari melanjutkan esok lagi perjalanan gitu? ya. Iya. Oke. Ya, andai kita terluka akan masa lalu, yang pertama karena kita back to Bible ya, belajarlah mengampuni. Mengampuni ini teman-teman harus kita luruskan. Ya, makna dari pengampunan adalah tentang misalnya nih saya terluka oleh seseorang di masa lalu, gitu ya. Mengampuni ini adalah tentang saya memutuskan, saya berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya tidak mau lebih lagi terluka atas kenangan bayangan yang pernah saya terima dari seseorang di masa lalu dan segala rangkaian peristiwa kronologisnya. Saya nggak mau. Saya putuskan berhenti sampai di sini. Walaupun itu tetap aja jatuh bangun. Nah, ini beda sama rekonsiliasi. Saya agak nggak setuju ketika bilang begini. Misalnya nih saya sama Marta ada masalah, ya. Bukti bahwa saya mengampuni Marta adalah, ya, saya sudah bisa berteman balik normal. Anggap dulu kayak nggak ada apa-apa. Nah, ini salah banget. Emang kita kan nggak bisa. Nah, konteks mengampuni dan melupakan ini juga harus kita luruskan nih, termasuk kita di kalangan Kristen. Jangan salah loh, kita masih ada bagian otak yang ibaratnya itu perpus besar ini, yang nggak mungkin kita bisa lupa. Cuman dua hal yang bikin kita lupa. Satu, benturan di kepala kita, atau traumatik yang sangat hebat. Sampai ibaratnya kita tiba-tiba muncul switch, tek, itu nggak pernah terjadi. Denial, ada yang sampai kayak begitu. Nah, jadi kita mengampuni, berdamai dengan masa lalu. Dua, bersyukur. Bersyukur ini bicara tentang sederhananya tuh melihat apa yang masih ada, bukan melihat kepada apa yang sudah nggak ada. Contoh kita punya air 1 gelas, gitu ya. Isinya itu airnya setengah. Marta bisa bilang, Pak, airnya tinggal setengah. Itu salah apa betul? Betul dong, airnya Iya, memang iya tinggal setengah betul, kok, iya faktanya begitu setengah, ya. iya betul betul. Nah, tapi kita juga bisa berkata, Pak, puji Tuhan masih ada air setengah. Iya iya saya dapat, Dapat ya? iya iya. Oke. Kita bisa melihat sebuah peristiwa sebagai sesuatu yang merugikan. Ya, kita bisa terpaku itu terus, atau kita mengambil hikmah, gampangannya gitu deh, dari sebuah peristiwa. Anggap aja kita kehilangan seseorang. Nih misalnya kalau ngomong, apa yang mau disyukuri dari kita kehilangan seseorang? Ya, yang bisa disyukuri mungkin salah satunya adalah di hidup kita berubah. Kita jadi lebih mandiri, kita nggak bergantung kepada orang itu. Sukacita kita, damai sejahtera kita tidak bergantung dengan mood boosternya ada orang itu apa enggak. Nah, ini bersyukur namanya. Melihat apa yang masih ada, bukan fokus kepada apa yang sudah nggak ada. Gitu. Ya. Nah, tadi apa? Mengampuni, berdamai, bersyukur, sudah ya. Nah, yang terakhir ini, jangan sampai hilang pengharapan. Pengharapan, oke. Ya, pengharapan ini bicara tentang kita meyakini ada sesuatu yang baik di hari depan. Ini harapan. Even itu belum kelihatan sekarang, tetapi itu sudah ada di hari depan. Kita yakin, gue pasti nyampe di sana, gue pasti berjumpa dengan hal-hal yang baik, gue pasti, pokoknya yang baik-baik tuh kita yakini ada di depan sedang menunggu kita. Itu yang membuat kita bisa meneruskan perjalanan hidup. Oke, jadi kayak jangan terlalu terpuruk kali ya, kayak Yes, ya. kita harus ngelihat di perspektif yang lebih positif kali ya gitu. Firman Tuhan aja bilang gini loh. Ini sering saya pakai kalau saya melayani ibadah pemakaman misalnya ya. Janganlah engkau bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, ayat itu nggak bilang jangan sedih ya. Enggak. Yesus saja pernah menangis kok. Jadi itu manusiawi sekali. Hanya yang nggak boleh, jangan kita sedihnya tuh kayak orang nggak punya pengharapan. Gitu. Itu beda. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak, kita kan lagi sedih nih misalnya. Kira-kira peran dari orang-orang sekitar kita buat ngebantu kita kayak temen atau keluarga itu tuh perannya kayak gimana Pak? Wow, itu saya berani bilang tuh perannya besar sekali ya. Seseorang itu kan sangat terpuruk ketika dia merasa tidak punya siapa-siapa. Betul betul, Betul ya? kayak kesepian gitu ya Pak? Betul, beda loh, sendiri dengan merasa sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih jelas ya, apa ya, alone sama lonely, kalau nggak salah begitu. Saya boleh di ruangan ini alone, tapi aku nggak feel lonely. Kenapa? Aku sambil HP-an gitu, aku ada teman yang nanya kabarku, ada yang ngingetin mungkin, "Woi, jangan lupa makan ya bro," gitu misalnya gitu ya.
Walaupun mungkin saya lagi bekerja di podcast ini sendiri. Tapi bisa jadi di podcast ini, di ruangan ini saya nggak sendiri. I'm not alone gitu ya. Ada banyak teman nih kita nih. Tapi I feel lonely. Nah, itu. Nah, peran daripada kalau saya katakan support system, ya komunitas. Nah, makanya pastikanlah diri kita tuh ya baik secara pribadi ya, di sini kan Efrata ya. Jadikanlah kita betul-betul sebagai support system bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita mungkin nggak bisa khotbah, nggak apa-apa. Hadir saja, hadir ada di sebelahnya, bertanya apa kabarmu, gitu ya. Itu penting sekali dan sangat menolong. Oke. Soalnya setahu saya ya Pak, kayak orang-orang yang maaf kata bisa dibilang bunuh diri atau Ya, meninggalkan kehidupannya tuh biasanya sebenarnya mereka ngerasa sendiri karena betul. nggak ada yang bisa nolong mereka gitu dan pada akhirnya mereka melakukan tindakan itu biar apa ya merasa bahwa karena nggak ada yang sayang sama mereka lagi. Itu juga Ya, salah satu jadi ya, ya, faktornya kan Pak. faktor kuat itu, betul. Hmm. Faktor pendorong yang kuat. Sebenarnya kan tindakan orang-orang yang melakukan tindakan permisi bicara menghabisi hidup sendiri, yang mengakhiri hidup itu atau bunuh diri itu kan mereka bukan cari mati, bukan kok. Mereka itu kayak bikin menghentikan penderitaan. Hanya kesendirian mereka tidak memampukan mereka untuk berpikir yang lebih sehat. Yang mereka tahu ini caranya supaya penderitaanku berakhir. Ini loh poinnya, penderitaanku berakhir. Nah, gunanya kita kayak begini ya. Makanya saya berterima kasih saya diberi kesempatan di podcast ini ya. Ini kan untuk psikoedukasi ya. Satu, yuk teman-teman yang lagi ngerasa nggak baik-baik, it's okay to be not okay gitu loh. Jadi itu bukan aib, itu bukan sesuatu yang harus ditutupi, bukan, it's okay to be not okay. Nah, lalu yang kedua, you are not alone. Ada teman-teman di luar sana yang diam-diam juga punya pergumulan itu. Hanya bedanya ada yang ngaku, ada yang nggak ngaku gitu. Kenapa yang ngaku ini? Karena dia punya support system baik. Dia tidak merasa menjadi lebih rendah, lebih buruk ketika dia terbuka dengan keadaannya. Gitu. Ya, apalagi ya udah kayak begini. Nah, berikutnya baru selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Makanya kalau kayak kami di LK3, konselor-konselor kami itu kami punya tagline selalu ada harapan. Selalu ada harapan. As simple as that. Seperti apa? Nggak tahu, tapi selalu ada harapan. Bukan bukan kadang ada harapan. Bukan ya mungkin aja ada harapan ya, enggak, tapi selalu ada harapan. Oke, mungkin itu cuman cuman kata-kata kecil tapi menurut saya itu sangat-sangat dalam sih. Selalu ada harapan. Kalau misalnya kita lagi sedih, terus kayak kita selalu bilang selalu ada harapan itu bisa jadi afirmasi positif kan ya, Pak? Betul, betul. Ya. Oke, mungkin teman-teman ini tuh pembicaraan kali ini di podcast ini tuh sangat-sangat dalam ya teman-teman dan ini tuh bisa ngebantu teman-teman dalam kondisi mental teman-teman atau mungkin lagi sedih atau lagi kecewa sama seseorang apa yang dibahas Pak Hari pada malam hari ini tuh bisa jadi pegangan teman-teman bahwa memang masih selalu ada harapan di dunia ini teman-teman walaupun teman-teman ngerasa kenapa ini harus terjadi ke teman-teman, tapi itu tuh pasti jadi salah satu langkah buat teman-teman di, selanjutnya tuh biar lebih kuat lagi dan bisa mencapai tangga-tangga yang baru. Nah mungkin, Pak Hari, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada nggak sih, yang bisa Pak Hari sampaikan buat teman-teman yang mungkin ngerasa, dirinya tuh lagi di ambang terpuruk atau di ambang kesedihan? Ya, ini buat kita semua ya dan tiap kali saya ngomong gini ini juga jadi kayak reminder buat saya ya, buat kita semua. Jadi, Tuhan nggak pernah janji ya hidup kita tuh kayak selalu rata. Saya mengutip syair lagu, "Jalan selalu rata, langit selalu biru," ya. Tapi yang Tuhan janji, Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Itu Betul dulu betul. ya. Nah, lalu kalaupun saat ini kita dalam keadaan tidak baik-baik ya, teman-teman harus menyadari tidak ada yang salah dengan tidak baik-baik. Ya, kita tidak pernah dituntut Tuhan untuk selalu baik-baik. Bukankah Yesus juga datang ke dunia, ya dikatakan yang memerlukan tabib itu kan orang sakit, yang memerlukan juru selamat ya kita orang berdosa. Yang bahaya kita nggak pernah ngerasa sakit, kita nggak pernah ngerasa berdosa. Disitulah Tuhan Yesus nggak pernah bisa bekerja. Ya, jadi apapun yang menjadi keadaan kita, kalau diam-diam teman-teman setelah mendengarkan podcast ini ya, hati kecilmu bilang, "Iya ya, ternyata saya lagi tidak baik-baik." Please ya,
it's okay to be not okay. Lalu yang berikut, please find someone to talk. Ya, itu penting banget. Jangan dipendam sendiri. Kalau misalnya kamu nggak bisa trust kepada satu sisi, trustlah kepada orang lain. Temukan someone to talk. Itu aja tuh penting banget. Gitu ya, dan jangan lupa ya, yaitu tadi, selalu ada harapan. Oke. Oke. Oke, sangat-sangat motivasi banget ya teman-teman buat pesan dari Pak Hari. Dan Pak Hari makasih banyak buat Yes, hari sama-sama ini udah Nova. menemani podcast kita kali ini. Dan semoga apa yang kita bahas, apa yang saya dan Pak Hari ini bicarakan itu bisa menjadi pesan untuk kehidupan teman-teman. Dan teman-teman perlu yakini bahwa teman-teman walaupun lagi sedih atau lagi kecewa itu tuh adalah hal yang normal dan jangan pernah ngerasa sendiri karena yang tadi udah dibahas ya Pak Hari, selalu ada harapan. Dan mungkin aku berterima kasih buat hari ini dan aku tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di Efrata on Air selanjutnya. Oke, thank you. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak. Nah.